Di sini terdapat program login yang terdapat username, password yang disimpan dalam ID masuk. Saya akan mencoba untuk login. Masuk. Berhasil masuk. Di sini terdapat program pada bagian petugas yang terdapat aksi, nama petugas, jenis kelamin, username, dan password. Saya akan menampilkannya. Ini adalah tampilannya. Terdapat aksi, nama petugas, jenis kelamin, username, dan password. Di sini ada program tambah petugas yang terdapat nama, jenis kelamin, username, dan password yang disimpan dalam ID simpan petugas. Saya akan mencoba menambahkan petugas. Simpan. Ubah petugas. Yang terdapat nama petugas, jenis kelamin, username, password yang disimpan dalam ID sebelumnya. Setelah diedit akan disimpan dalam ID ubah petugas. Saya akan mencontohkannya. Simpan. Beratu. Kita masuk program hapus petugas yang terdapat perintah hapus petugas berdasarkan ID petugas. Saya akan mencobanya. Hasil dihapus. Untuk logout, berhasil logout. Di sini saya akan menjelaskan bagian kendaraan, program bagian kendaraan. Pada bagian kendaraan ini terdapat data kendaraan yang dimana ada aksi nomor polisi, merek, tahun, harga yang akan disimpan pada button tambah. Misalkan inilah adalah hasil programnya. Misalkan saya tambah nomor polisi BK 7821 BC, merek Fortuner, tahun 2019, harga 300.000 per hari. Berhasil disimpan, saya klik OK. Nah, nilai data yang baru saya masukkan ada di nomor 3. Misalkan nomor 3 ini saya hapus. Saya akan jelaskan programnya. Pada hapus kendaraan ini terdapat ID kendaraan yang akan saya hapus. Misalkan nomor 3 saya hapus, berhasil dihapus. Nah, datanya sudah tidak ada lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ubah kendaraan. Pada ubah kendaraan,
terdapat button simpan yang akan muncul jika data tersebut telah diedit. Misalkan saya edit pada nomor 2 BB BK 7821 BC Fortuner tahun 2019. Misalkan dalam sehari itu saya rental lagi 350.000. Saya simpan. Oke. Nah, inilah hasilnya pada nomor 3 yang barusan saya edit. Nah, sekian dari saya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Di sini ya, saya akan melanjutkan presentase tentang rental kendaraan. Saya akan mempresentasikan pada bagian data sewa. Inilah tampilan utama data sewanya. Ini adalah program data sewa tersebut yang berisi aksi, nomor, edit kendaraan, tujuan, berangkat, pulang, lama, total bayar, edit pelanggan. Di sini juga terdapat button yang bisa diklik, yaitu tambah sewa. Pada file mappp.js-nya, di sini juga terdapat perintah untuk merequest data yang ada pada database sewa. Lalu kita buat perulangan yang berisi aksi hapus, aksi ubah, dan perulangan edit kendaraan, tujuan, tanggal berangkat, tanggal pulang, lama, total bayar, dan edit pelanggan. Lalu di sini juga terdapat button tambah. Jika diklik, inilah tampilan utamanya. Saya akan menunjukkan program tampilan tambah sewanya. Inilah tampilan tambah sewanya yang berisi edit kendaraan. Editnya tersebut diambil dari data kendaraan atau diselect dari data kendaraan. Tujuan, tanggal berangkat, tanggal pulang, lama, total bayar, edit pelanggan yang diselect dari data pelanggan dan disimpan dalam ID simpan sewa. Pada mappp.js-nya, jika diklik simpan sewa, maka data ID pelanggan, tujuan, tanggal berangkat, tanggal pulang, total bayar, lama, dan edit pelanggan disimpan dalam file simpan pelanggan.php. Ini adalah program simpan filenya untuk menyimpan file tersebut ke database sewa. Saya akan praktekkan. Misalnya edit kendaraannya adalah 996, tujuannya ke Binjai, tanggal berangkatnya tanggal 3, tanggal pulang tanggal 6, lama 3 hari. Pada ID kendaraan 996 kita cek harganya 996, harga per harinya adalah 200.000, maka kita kalikan 3 kali 200.000 adalah 600.000. Lalu kita pilih pelanggan yang memesan tersebut, lalu kita simpan. Ya, berhasil disimpan. Tadi juga terdapat aksi hapus dan aksi ubah. Kita contohkan aksi hapus. Saya akan menunjukkan program file JavaScript-nya. Ini adalah filenya.
Jika diklik hapus sewa, maka akan dikerjakan file PHP hapus sewa. Jika berhasil akan dialihkan ke bagian sewa tampilan utama tersebut. Ini adalah program hapus sewanya. Menghapus sewa berdasarkan ID sewa. Jadi jika diklik hapus, maka ID sewa dan datanya akan terhapus. Kita praktekkan. Ya, berhasil dihapus. Lalu di sini juga terdapat aksi ubah. Jika diklik ubah, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah program ubah sewanya yang berisi ID kode ubah sewa. ID kode ubah sewa tersebut mengambil data sewa yang sebelumnya yang berisi ID kendaraan, tujuan, tanggal berangkat, tanggal pulang, lama, total bayar, ID pelanggan, dan disimpan dalam ID sewa, ubah sewa. Ini adalah program ubah sewanya yang berisi, pertama kita cari data sewa sebelumnya, yaitu kode ubah sewa tersebut. Lalu jika diklik kode simpan, jika diklik ubah sewa, maka diupdate semua data-data yang berisi ID kendaraan, tujuan, tanggal berangkat, tanggal pulang, lama, total bayar, di pelanggan disimpan dalam kode ubah sewa. Jika berhasil, maka akan dinavigasikan ke bagian sewa. Ini adalah program ubah sewanya untuk mengupdate sewa berdasarkan ID kendaraan, tujuan, tanggal berangkat, tanggal pulang, lama, total bayar, ID pelanggan. Ya, saya akan praktekkannya. Misalnya kita ubah ID kendaraannya menjadi yang 997. ID kendaraan 997 adalah Fortuner dengan harga perharinya 300.000. Kita ubah juga tujuannya ke Medan. Tanggal berangkatnya juga diubah menjadi tanggal 4. Tanggal pulangnya menjadi tanggal 6. Lamanya 2 hari, 2 dikali 300.000 yaitu 600.000. Lamanya 2 hari. Total bayarnya 2 kali 300.000 adalah 600.000. Jadi pelanggannya tidak perlu diubah karena yang harus diubah adalah data-datanya. Kita simpan. Ya, datanya berhasil disimpan. Jadi kendaraan, tujuan, berangkat, pulang, lama, total bayar berhasil disimpan. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu bagian dari pelanggan. Di bagian pelanggan ini terdapat data pelanggan, yaitu label aksi, nomor, nama, alamat, telepon, dan button tambah pelanggan. Kita masuk ke tampilan dari data pelanggan. Ini adalah data pelanggan. Setelah itu kita masuk ke tambah pelanggan. Di tambah pelanggan terdapat nama, alamat, telepon, dan ID simpan pelanggan. Setelah itu kita masuk ke tampilan simpan pelanggan. Kita tambahkan. Contohnya kita buat nama aku sendiri, spesi, alamat, Sidikalang. Oke. Kita simpan. Berhasil disimpan. Ini adalah data yang kita tambahkan tadi, yaitu frisi. Setelah itu kita masuk ke hapus pelanggan. Pada aksi hapus terdapat program PHP fungsi, yaitu penghapus data pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Kita masuk ke tampilannya. Contohnya kita hapus frisi. Kita hapus.
Frisi sudah terhapus. Setelah itu kita masuk ke ubah pelanggan. Di ubah pelanggan terdapat nama, alamat, telepon, dan ID ubah pelanggan. Kita masuk ke tampilan ubah pelanggan. Contohnya kita ubah Candika. Kita buat Candika Sihite. Alamatnya jadi Pandiangan Timur. Baru kita simpan. Dan berhasil kita ubah. Inilah yang kita ubah tadi Candika, yang sebelumnya menjadi Candikan Sihite.